Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zulfan Aditya Rizky, NPM 07689 dari Teknik Elektro. Dan di sini dosen pembimbing saya, Bapak Yulianto Agung Prabowo, STMT. Beliau dibantu oleh asisten lab, yaitu Mas Andiko Prisyanto Koputro dan Mbak Rohma Kuncoro Putri. Berikut adalah ruangan lab laboratorium. Dan pada praktikum kali ini terdapat dua modul praktikum yang dikerjakan. Yang pertama adalah modul analog dan yang kedua adalah modul digital. Modul praktikum analog percobaan 1, modul percobaan 1 karakteristik kecepatan motor dan masukan. Modul praktikum analog percobaan 1 dan berikut adalah gambar rangkaian dari percobaan 1. Di gambar ini terdapat potensiometer dan ampermeter dan disertakan oleh motor DC. Hasil percobaan 1, di sini ada grafik hubungan kecepatan motor dengan input tegangan dan grafik hubungan kecepatan motor dengan arus. Kesimpulan dari percobaan 1, di sini saya akan menjelaskan semakin besar nilai tegangan input motor, maka nilai kecepatan motor atau RPM semakin besar dan berbanding lurus dengan nilai ampere, begitu pula sebaliknya. Percobaan 2, kecepatan motor dan karakteristik beban. Modul praktikum analog percobaan 2. Di sini adalah gambar rangkaian percobaan 2. Di sebelah kanan sama seperti percobaan 1, tapi ditambahkan ada gambar pemasangan elektronik brake atau rem listrik untuk menghambat percepatan motor DC. Berikut adalah grafik hasil percobaan 2. Yang sebelah kiri hubungan posisi rem dengan tegangan ketika beban 0 sampai 10. Dan sebelah kanan adalah hubungan posisi rem dengan arus ketika beban 0 sampai 10. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan saat nilai posisi rem dinaikkan atau dikurangi, bertahap hasil nilai dari tegangan input, kecepatan motor, dan arus tidak stabil atau naik turun. Hal ini terjadi karena ada faktor luar yang mempengaruhi kinerja alat praktikum, tetapi saat nilai tegangan turun, kecepatan dan ampere akan ikut menurun. Begitu pula, sebaliknya nilai kecepatan motor ditentukan dari tegangan input dan posisi rem beban semakin besar, nilai beban arus beban motor ikut membesar. Modul praktikum digital. Di sini praktikum digital mempunyai satu percobaan, yaitu kontrol PID. Dan berikut adalah gambar perancangan kontrol PID. Kontrol PID ini, gambar ini bisa dibuat di MATLAB yang dibuat oleh saya sendiri. Dan berikut adalah hasil percobaan plot grafik L dan T. Nilai grafik L dan T berikut adalah overshoot, tapi masih bisa diketahui nilainya L dan T. Dan di sini adalah hasil simulasi perancangan PID. Hasil perancangan berdasarkan respon transien orde 1. Berikut adalah grafik dari hasil perancangan respon transien. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan percobaan modul 2. Hasil dari simulasi rancangan kontrol PID menggunakan metode Ziegler-Niklus parameter KP sama dengan 1955, TI sama dengan 0,000053, TD sama dengan 0,0000001.
0,00013. Berdasarkan respon Clancy Orde 1 didapatkan hasil nilai dari error steady state atau sama dengan adalah 0%, time constant atau T sama dengan 0,632, rise timer atau TR sama dengan 0,05 dan 0,95, TS sama dengan 0,95 dan TD sama dengan 0,5. Hasil pada running parameter controller PID menggunakan Ziegler-Nichols terdapat kurva didapat nilai L sama dengan 0,0000268792 dan T sama dengan 0,00437917. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan keseluruhan praktikum. Besar kecil kecepatan motor dipengaruhi oleh nilai tegangan masukan motor, putaran motor tersebut. Putaran motor semakin tinggi, ampere akan ikut tinggi. Begitu pula sebaliknya. Penempatan pembebanan berpengaruh pada error nilai pembawaan dari modul praktikum di laboratorium. Untuk mengurangi tingkat kesalahan, menunjukkan posisi maka perlu dilakukan kalibrasi yang baik untuk menunjukkan hasil data dari alat praktikum. Hasil pengukuran dari pengujian dapat dikuantifikasi mode matematis plane dalam bentuk fungsi transfer loop tertutup dari fisik peralatan laboratorium. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.